Selamat hari Minggu buat GPI Arauna. Mari kita katakan buat Allah kita bahwa Dia itu baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dan katakan buat Dia. Apa yang kau alami kini
apapun yang kami alami ya Bapa, tidak melebihi dari kekuatan yang kami terima ya Bapa. Karena itu kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau selalu memberikan pertolongan. Ada pelangi ya Bapa di setiap ujung pencobaan yang kami terima ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kami boleh beda ya Bapa pada saat kami awal mengikuti ibadah ini ya Bapa, dan pada saat akhir kami mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Karena kami percaya ya Bapa, Kau memberikan buat kami rema yang baru ya Bapa. Dalam nama-Mu kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita ketemu lagi di ibadah minggu kedua. Oleh anugerah Tuhan kita masih sehat dan baik-baik saja. Minggu lalu kita telah belajar tentang lubang hati yang bisa menghancurkan apapun yang baik dalam hidup kita sekalipun Tuhan tidak merencanakan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita perlu menjaga hati dan mewaspadai hati kita sedemikian rupa. Atau sebaliknya, kalau kita tidak mengerjakan, menjaga hati dan mengawasi sedemikian rupa, maka hati kita akan menjerat kita sendiri, saudara. Itu sebabnya banyak orang hidupnya kadang seperti di tempat yang gelap, lubang yang dalam, lembah yang kelam, dan orang-orang hanya ada di tempat seperti itu tanpa berdaya karena sebenarnya mereka ditipu oleh hatinya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar sisi lain tentang kesehatan mental, yaitu hal yang bisa memberi jalan masuk menjadi akses sekaligus menjadi tempat berpijak untuk hal-hal yang tidak kita kehendaki sebenarnya. Namun kita tidak menyadari kadang-kadang sesuatu yang tidak kehendaki ini menguasai kita sedemikian rupa, sedemikian buruk. Oleh karena itu pagi ini mari siapkan hati dan kiranya Roh Kudus menolong kita. Minggu lalu ada yang teman saya bercerita bagaimana dia disentuh Tuhan oleh firman yang disampaikan di poin bagaimana hati itu lebih licik daripada segala sesuatu. Tuhan menjamah hatinya. Saya percaya Tuhan juga menjamah setiap saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pergumulan mentalmu, pergumulan hatimu, saudara. Tadi dikatakan bahwa hati kita bisa menjadi akses, menjadi kesempatan untuk sesuatu yang buruk atau yang tidak kita kehendaki. Selain mendukakan Roh Kudus, minggu kita belajar minggu lalu, kalau kita tidak menjaga hati, maka hati kita akan menjadi pintu sekaligus tempat, lokasi, kedudukan, sesuatu yang sebenarnya tadi saya katakan kita tidak mau itu terjadi. Kenapa? Karena kesehatan mental kita juga akan mempengaruhi ada tidaknya kesempatan bagi iblis mengambil tempat di hati. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan yang saya sampaikan, jangan beri tempat. Mari kita baca ayatnya di Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita baca sekali lagi, supaya roh kita nangkap, hati kita menangkap, dan kemudian ini menjadi pedoman di hati kita, di hidup kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, poin yang pertama kita akan belajar tentang sesuatu yang bisa menjadi tempat, menjadi akses bagi iblis. Yang pertama adalah bicara tentang marah. Tadi dikatakan menjadi marah. Saudara, Alkitab tidak melarang kita menjadi marah. Karena marah itu luapan reaksi, emosi kita. Luapan perasaan kita sama halnya sedih, gembira, dan lain sebagainya. Itu luapan perasaan. Dan sesuatu yang berkembang dengan cepat dan juga begitu surut. Saudara, marah tidak berdosa. Makanya dikatakan kalau kamu menjadi marah. Tidak ditulis jangan marah. Tapi kalau kamu menjadi marah, artinya marah boleh, saudara. Karena Alkitab memang tidak melarang kita menjadi marah. Sama halnya tadi dengan emosi lain. Justru melalui marah, sifat marah itu kita belajar tentang kekudusan Allah.
Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki roh dan jiwa. Kalau binatang cuma punya tubuh dan nyawa, manusia punya roh dan jiwa, bagian kekekalan, dan itu adalah bagian di mana Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Dari sisi itu kita belajar bahwa Allah adalah pribadi, kita juga diciptakan sebagai pribadi. Dari sisi marah ini kita belajar bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan kekudusan Allah. Saudara, marah itu reaksi spontan atas sesuatu yang membuat kita merasa sangat tidak senang. Entahkah karena kita dihina, kita tidak diperlakukan dengan adil, tidak diperlakukan dengan sepantasnya. Cuma Alkitab memberi batasan kepada kita. Bahkan di dalam terjemahan asli, terjemahan literal, yaitu terjemahan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang diambil langsung terjemahnya dari bahasa Yunaninya. Dikatakan apabila kamu menjadi marah tadi, dikatakan pakai kalimat perintah, marahlah, tetapi jangan berbuat dosa. Sungguh unik. Ditulis dalam bentuk kalimat perintah, marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Intinya marah itu tidak dilarang, saudara. Yang tidak boleh adalah marah-marah. Kita jadi pemarah dan penuh dengan amarah. Akhirnya kemarahan itu menguasai hidup kita, itu yang tidak boleh. Tapi kalau marah dalam batasan sebagai sebuah luapan emosi yang sebentar berkembang dan sebentar juga surut, tidak ada masalah. Ada batasan-batasan. Mari kita melihat kembali ke ayat tema tadi. Di ayat tema tadi ada 3 kata jangan, saudara. Dari sini kita bisa belajar tentang marah sebagai bentuk luapan emosi yang sehat. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Saudara boleh marah. Yesus pernah marah, saudara. 2 kali tercatat Yesus murka. Dia jungkir balikan bangku-bangku, meja-meja pedagang merpati dan penukar uang yang ada di halaman bait Allah. Dia begitu marah ketika bait sucinya dijadikan sebagai tempat berjualan. Sampai Tuhan ngomong, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Yesus marah luar biasa. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melanggar kebenaran Allah, hatinya tidak dikuasai kebencian. Dia marah atas tindakan orang-orang, bukan membenci orang-orang. Dia marah atas perbuatan dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Dia tidak maki-maki, dia tidak mukul orang, dia tidak menyakiti orang lain. Sama seperti ayah, ibu memarahi anaknya, itu bukan dosa. Sama seperti seseorang memarahi bawahannya karena kerjanya tidak benar, itu bukan dosa. Tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Di Mazmur pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kalau saudara tidak bisa kontrol untuk berkata benar, jangan berkata yang jahat. Kalau saudara tidak bisa berkata, menahan untuk tidak berkata, saudara tidak bisa berkata baik, jangan berkata buruk. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah diam ketika engkau tidak bisa melakukan yang benar. Karena Alkitab berkata kalau saudara menjadi marah, jangan berbuat dosa. Ya, jangan memaki, jangan dengan penuh kebencian, penuh penghakiman, dan kita tidak main tangan. Kita tidak main kekerasan, saudara. Tegurlah marah sesuai porsinya, saudara. Kalau memang marahnya hal kecil yang dilanggar, jangan langsung cepat marah. Sama anak saudara baru melakukan kekeliruan yang tidak disebut, saudara marah meledak, itu tidak baik, saudara. Itu berbuat dosa namanya. Marahlah sesuai porsinya dan jangan terburu untuk marah. Tadi dikatakan yang pertama jangan berbuat dosa. Yang kedua jangan matahari terbenam sebelum padam amarahnya. Saudara, ketika kita menyimpan kemarahan, ada sesuatu yang bahaya. Matahari terbenam zaman dulu, di zaman itu pergantian hari dimulai jam 6 sore. Jadi setelah malamnya itu menjadi hari yang baru. Itu menurut hitungan mereka. Kalau kita hari baru berganti setelah tengah malam, jam 12. Lewat jam 12 sudah menjadi hari yang baru. Nah, kita tidak boleh menyimpan kemarahan lebih dari sehari, saudara. Bahaya, bahkan bila perlu secepat-cepatnya. Mari kita belajar dari sebuah kisah tentang Absalom. Satu kali adiknya Absalom diperlakukan dengan hina oleh Amnon, saudara tirinya, kakak tirinya. Absalom begitu marah, dikatakan
Di 2 Samuel 13 ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon. Dia marah begitu dalam, tidak ngomong. Memang diam, tapi hatinya tidak selesai. Apa yang terjadi? Sesudah lewat 2 tahun, marahnya udah lama. Saudara. Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Singkat cerita, Absalom membuat perjamuan untuk menjebak Amnon datang. Dan Absalom sudah pesan kepada orang-orangnya, kalau nanti Amnon datang, bunuh dia. Yang lain gak usah. Singkat cerita, terjadilah pembunuhan antar saudara sendiri. Karena marah yang tidak diselesaikan. Saudara, untuk tidak menyimpan marah, itu butuh pengampunan. Kita minggu lalu telah belajar bagaimana kita perlu mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, saudara. Jadi jangan marah, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu marah sebagai bentuk luapan emosi yang sehat, tidak lama-lama. Yang ketiga, marah sebagai bentuk luapan emosi yang sehat adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita tidak menguasai hati kita, dikuasai dengan luapan kemarahan terus-menerus, apa yang terjadi? Maka ada sesuatu yang lebih parah, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Kain adalah contohnya, dalam Kejadian pasal 4, ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, hati panas, Kain iri hati dan juga sekaligus marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sementara adiknya diterima. Banyak orang suka mengukur hidupnya dengan orang lain, membandingkan diri. Akibatnya Kain menjadi panas. Dan Tuhan sudah mengingatkan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iblis mengintip, dosa mengintip. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tahukah saudara? Luapan marah kita itu sangat menggoda kita, menjebak kita, menjerat kita. Oleh karena itu kita perlu berkuasa atas emosi kita. Luapan marah kita harus berkuasa. Minggu lalu saya berkata, jangan biarkan hati saudara menguasai hidup saudara. Karena hati kita itu penuh penipu ulung, saudara. Demikian pula marah, luapan emosi. Saudara perlu kuasai, kendalikan. Kendalikan. Kalau saudara tidak bisa menahannya, saudara bisa berbagi, bercerita kepada orang yang saudara percaya, mungkin orang yang rohani, pembimbing rohani, gembala saudara, pembina sel grup saudara. Saya marah banget, saya tidak terima. Enggak apa-apa. Karena itu akan menolong kita untuk tidak terlalu lama-lama. Kita butuh orang lain. Saya juga butuh orang lain, cuma kadang-kadang seringkali karena sudah dianggap pendeta lebih hebat. Enggak, saudara. Kita semua sama lemahnya. Kita semua manusia biasa. Kita butuh orang lain, saudara. Tadi dikatakan Kain tidak menguasai perasaannya. Apa yang terjadi? Selanjutnya dia melakukan hal yang lebih kejam, hal yang lebih tidak baik, saudara. Mari kita lanjutkan hal lain yang bisa menjadi tempat bagi iblis. Tadi yang kita belajar tentang marah. Ada hal lain yang bisa mempengaruhi, memberi tempat, memberi kesempatan kepada iblis. Oleh karena itu, mari kita buka hati lebih lagi untuk Tuhan beracara, menolong kita, saudara. Saya tahu saudara engkau orang benar, engkau cinta Tuhan, cuma kadang-kadang tidak berdaya menghadapi luapan emosi, perasaan-perasaan yang bergejolak di hati. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah kita pagi ini. Hal lain yang bisa menjadi tempat bagi iblis adalah iri hati, saudara. Iri hati itu seringkali terjadi spontan, sama seperti marah, tidak direncanakan. Ini juga merupakan sisi mental yang dapat menjadi tempat iblis berpijak dalam hidup kita. Kita perlu mewaspadainya, saudara. Saudara, jika engkau terus dikuasai oleh rasa iri hati, engkau perlu merawat rohmu, jiwamu. Kalau engkau butuh konselor, datang kepada orang yang bisa engkau konseling. Untuk menolong, kenapa ya aku mudah iri hati. Mari kita bacanya di Yakobus 3:14 sampai ayat yang ke-16.
Alkitab berkata begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari dunia, dari nafsu manusia, baru endingnya disebut dari setan-setan. Iri hati itu tidak langsung dari setan, saudara. Itu dari dunia. Karena kita terbiasa melihat kemegahan dunia, kita merasa hidupku paling malang. Kita membandingkan diri dengan orang lain, oh dia jahat, dia curang kok berhasil sementara saya susah. Akibatnya apa yang muncul? Dari nafsu manusia. Ketika nafsu saudara tidak dikendalikan, maka setan-setan akan berpijak atas hidupmu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, tempat berpijak selain marah adalah iri hati. Itu menjadi tempat berpijak iblis. Iri hati akan menyeret kita pada dosa yang jauh lebih berat. Ada dua contoh Kain dan Saul. Tadi saya sebutkan Kain, iri hati dengan adiknya. Lalu Tuhan tanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Emangnya Tuhan gak tahu, saudara? Kalau Kain itu sebenarnya menyimpan sesuatu di hatinya, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan tanya? Saudara, Tuhan itu maha kasih. Dia tidak langsung menghajar kita. Dia menolong kita untuk menemukan apa sih masalah kita sebenarnya. Maka ditanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Tuhan mau kita menemukan diri kita. Dan kemudian lewat kesadaran diri, kita mengubah hal-hal yang tidak benar itu dengan rela, saudara. Dengan kesadaran kita mengubah sikap yang tidak benar itu, dan minta Tuhan menguduskan hati, minta Roh Kudus menuntun. Lalu kemudian kita dengan usaha tindakan mendisiplin hati, kita membuang semua perasaan iri tadi, saudara. Sayang, Kain tidak mau bertobat, karena memang dia jahat, saudara. Dan apa yang terjadi? Karena Kain tidak menghadapi godaan yang sangat menggoda itu, iri hati, panas hati, marah. Tidak menguasainya sedemikian rupa. Yang terjadi, Kain melakukan dosa yang lebih mengerikan, yang membuat hidupnya jadi pelarian dan pengembara di bumi. Orang-orang yang tidak selesai dengan hatinya, hidupnya akan terus mengembara. Dia akan menjadi pelarian, jadi pengembara, biar kaya, biar punya kedudukan, biar keren penampilannya, hatinya tetap kosong. Saudara, bukankah hari ini banyak orang yang jiwanya kosong? Aneh-aneh, coba menunjukkan yang aneh-aneh, sebenarnya karena jiwanya kosong. Udah cantik, gak puas, dioperasi sana-sini malah jadinya babak belur, saudara. Udah punya kesehatan, mau coba ini dan itu, permaksana, akhirnya malah sakit-sakitan. Karena hatinya kosong. Oleh karena itu, saudara, mari kita kendalikan hati kita, khususnya dalam hal iri hati, untuk kita tidak terbawa ke dosa yang lebih dalam. Selain Kain ada Saul. Saul hanya mendengar Daud dipuji lebih daripada Saul. Saul tidak aman. Dia panas, dia dengki. Sejak hari itu dia mendengki, berusaha mencoba membunuhnya. Saudara, yang lebih mengerikan, orang yang tidak mengontrol hatinya, yang seperti Saul, diingatkan, tidak mau taat, terus keras hati, dan kemudian dengki itu terus bertambah. Penghiburan ilahi pun tidak mempan. Saudara, waktu itu Saul diserang oleh roh jahat. Setiap kali dia diserang oleh roh jahat, Daud memainkan kecapinya. Daud seorang pemuji, dia orang yang diurapi Tuhan. Iblis, roh jahat itu undur, ditulis, saudara. Tapi ketika Saul tidak menguasai perasaan irinya, dan kemudian dikuasai oleh dengki yang begitu dalam, biar Daud penuh urapan main kecapi, Saul tetap berusaha membunuh Daud. Roh jahat tetap menguasai hidupnya. Saudara, kalau engkau sedang dikuasai iri hati, saya percaya pagi ini, oleh kekuatan Tuhan dan ketaatanmu, engkau dilepaskan dengan ajaib. Selanjutnya adalah depresi, yang menjadi tempat berpijak bagi iblis. Selain marah, iri hati adalah depresi. Depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merasa drop. Tiba-tiba saudara drop dan tidak bisa bangkit, saudara.
seperti muram, sedih, rasa tertekan yang dalam. Saya pernah depresi, 6 bulan tidak keluar rumah. Oleh anugerah Tuhan, saya ditolong. Sehingga sebelum saya menikah, saya sudah bisa menyelesaikan persoalan hati saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya menyelesaikan hati saya. Kiranya apa yang Tuhan pernah kerjakan buat hidup saya, juga terjadi atas hidup saudara. Beban berat, depresi itu diangkat oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur 42 ayat yang ke-6 saudara. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud berkata begini, bertanya, mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tadi saya sudah katakan, hati kita perlu ditaklukkan, perlu dikuasai. Jangan biarkan hati kita menguasai hidup kita. Perasaan, luapan jiwa kita, jangan dibiarkan merajalela. Engkau perlu menguasai hatimu, jiwamu seturut Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bahkan berkata kepada dirinya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu tindakan iman, saudara. Engkau perlu bersikap tegas kepada hatimu dan jiwamu. Jangan biarkan jiwamu, hatimu mengalirkan hidupmu dengan bebas. Dari ayat ini, Mazmur 42 ayat yang ke-6, kita belajar. Yang pertama, saudara, engkau perlu identifikasi. Apa yang membuat saudara depresi? Tanya, pikirkan. Kalau tidak ada penyebabnya, saudara perlu minta orang lain menolong. Aku waras enggak ya? Kok saya enggak ada apa-apa depresi? Tolong saya ya, tolong saya, ingetin saya supaya saya tidak miring gitu ya. Kenapa saudara? Kita butuh orang lain. Kadang-kadang kita merasa diri waras, tapi orang di sekitar kita melihat keanehan kita, saudara. Kita butuh orang lain. Ya, ada banyak orang yang depresi tanpa alasan. Orang kaya depresi, apalagi yang tidak punya. Orang gagah, orang cantik depresi, apalagi yang nggak cantik, saudara. Ada banyak untuk hal-hal yang membuat kita depresi, bahkan tanpa alasan pun kita bisa depresi. Saudara, engkau perlu identifikasi. Mengapa ya aku tertekan? Supaya sadar, saudara, saya setelah mengidentifikasi diri, 25 tahun yang saya pernah depresi dan hari ini saya mentertawakan diriku, saya bodoh sekali ya. Kok saya sampai sedepresi itu hanya merasa jadi orang paling malang di dunia. Begitu saya dengar cerita istri saya, pengalaman hidupnya, saya merasa jadi orang bodoh. Berapa kali lipatnya istriku pernah susah, dia kuat, masa saya nggak pernah susah kok depresi. Alasannya kepahitan loh. Kepahitan itu dosa. Setelah saya bertobat hari ini, saya belajar harus buang itu kepahitan. Saudara, kita perlu mengidentifikasi dan kemudian temukan solusinya. Apa solusinya? Berharap kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saudara, kalau engkau tidak berharap kepada Tuhan, engkau tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Waktu engkau terbiasa bersyukur kepada Tuhan, engkau sedang membangun harapanmu kepada Tuhan. Engkau sedang menjadikan Tuhan sebagai andalan hidupmu. Dia Tuhan yang setia. Ya. Tadi dikatakan berharap kepada Allah. Jangan meletakkan pengharapan kita kepada selain Allah. Itu mengecewakan. Saudara berharap kepada materi. Materi tidak bisa memuaskan hidupmu. Saudara berharap kepada pendeta. Pendeta manusia biasa. Saudara apalagi berharap kepada yang lain. Ada banyak orang kecewa karena salah meletakkan pengharapannya. Kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur lagi, jangan berhenti-henti bersyukur. Kalau hari ini sudah bersyukur, besok bersyukur lagi, bersyukur lagi, terus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dan senantiasa, itu yang Alkitab katakan. Tadi dikatakan, penolongku dan Allahku. Pertanyaan siapa yang menjadi andalan hidup saudara? Siapa yang engkau percayai? Siapa yang menjadi Tuhan dan penguasa hidupmu? Kalau saya, Tuhan yang menjadikan saya dan yang menebus saya dengan pengorbanannya. Itu Tuhanku. Tuhanku adalah penolongku. Tuhanku adalah Allahku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah penolongku. Saya percaya saat ini engkau yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus itu terjadi. Mau kesembuhan ilahi, jalan keluar, kelegaan, kekuatan baru, Tuhan tolong saudara pagi ini.
Mari kita akan masuk di bagian-bagian terakhir, saudara. Pentingnya kesehatan mental kita. Supaya kita tidak memberi tempat kepada iblis. Karena ketika kita memberi tempat, peluang yang kecil bagi iblis, celah yang sempit, itu merupakan pintu yang lebar untuk dia bisa masuk dan menduduki hidup kita sedemikian rupa. Sehingga dia mengambil apapun, kesehatan, sukacita, berkat, pernikahan kita, semua diambil. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari iblis, dalam nama Yesus, Tuhan tolong pernikahanmu. Tuhan tolong pergumulan saudara. Setiap beban-beban palsu dalam nama Yesus saat ini juga dihancurkan di hadiratnya. Ada Tuhan yang sedang hadir bersama saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang menyertai saudara. Mari kita baca sebagai penutup 3 Yohanes pasal yang kedua. 3 Yohanes ayat yang kedua. Ya, tidak ada pasal di situ karena cuma satu pasal. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, sehat dan makmur, lahir dan batin adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Makanya ayat ini ditulis. Karena di situ semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Baik-baik, makmur dan sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu makmur, jiwamu baik-baik saja. Saudara, Tuhan mau kita menikmati berkat itu dengan lengkap dan sepenuhnya. Tuhan mau saudara dan saya selamat, sehat, dan berlimpah berkat. Kalau Yesus tidak mau saudara selamat, maka dia tidak mati buat hidupmu. Kalau Yesus tidak mau saudara sehat, maka tidak ditulis dia menanggung segala penyakitmu. Kalau Yesus tidak mau saudara berlimpah berkat, maka tidak ditulis di Alkitab dia menjadi kaya, miskin supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya. Saudara, ini bukan teologi kemakmuran, ini bicara teologi kebenaran, teologi Alkitab. Mari kita tidak merasa berlebihan ketika memang Alkitab berbicara demikian. Tuhan mau kita sehat. Dan dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ternyata kesehatan mental kita mempengaruhi ada begitu banyak sukacita, berkat, kesehatan, semua hal. Bahkan masa depan kita. Semoga pagi ini saudara, engkau sadar sepenuhnya. Mari kita tidak beri kesempatan kepada iblis. Buang marah, buang iri hati, lemparkan depresimu, serahkan beban itu kepada Tuhan. Dan kemudian engkau dengan iman menjalani hidupmu seturut Alkitab bahwa aku ditolong Tuhan, aku dikasih Tuhan, aku diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita pagi ini. Mari kita berdoa. Saudara, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Saya percaya saat rekaman ini sedang disampaikan, siaran ini sedang ditampilkan, Tuhan juga berhadirat. Engkau yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa dan kemudian menutup ibadah pagi ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan agar kami tidak memberi tempat kepada iblis melalui rasa marah, iri hati, dan membiarkan depresi menguasai. Pagi ini Tuhan, oleh kekuatan-Mu kami membuang semua kemarahan. Kami membuang semua iri hati dari hati kami. Dan kami melemparkan, kami menyerahkan depresi kami kepada Tuhan. Kami tidak mau memegangnya lagi Tuhan. Aku mau lepas dari semua depresi. Kalau ada orang yang sedang depresi pagi ini, di dalam nama Yesus, beban itu dihancurkan, diganti dengan kekuatan dan sukacita yang baru. Terima kasih, sembuhkan yang sakit. Siapapun dan apapun, kami tetap percaya ada kesembuhan ilahi. Di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Mereka sedang membutuhkan petunjuk dan jalan keluar. Tuhan, Engkau gembala kami. Alkitab berkata Engkau menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Oleh karena itu Tuhan, tolong umat-Mu. Engkau Bapa yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian, pertolongan Tuhan yang ajaib dikerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyafaat buat bangsa kami.
Tuhan, biar pandemi ini berhenti dengan ajaib. Tidak ada lagi kematian yang sia-sia. Dan ekonomi berjalan kembali. Ibadah bisa berjalan kembali. Kami kembali normal. Dan lebih itu Tuhan, lebih dari itu kami berdoa. Sadarkan bangsa ini untuk memiliki hati yang benar. Hati yang takut akan Tuhan. Dimulai dari umat-Mu sendiri. Biar kami mengasihi Tuhan. Kami taat kepada Tuhan. Kami takut akan Tuhan. Tuhan, mari curahkan berkat-Mu di akhir ibadah ini. Hanya berkat Tuhan yang membuat perbedaan atas hidup umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati hidup saudara. Amin.